Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aila Anissa Zahra dengan NIM 245381999 BI 11482. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian jurnal saya dengan tema pengenceran. Nah, jurnal yang saya ambil ini berjudul Poll Sample Testing for COVID-19 Diagnosis, Evaluation of Bidirectional Matrix Polling Strategies. Nah, jurnal yang saya ambil ini ditulis oleh Bharati Dasan dan teman-teman dan diterbitkan oleh Journal of Virological Methods yang terbit pada tahun 2022. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk ke latar belakang penelitian. Jadi, sejak pandemi COVID-19, jumlah sampel yang harus diperiksa itu seperti yang kita ketahui pasti sangat meningkat tajam ya teman-teman. Dan hal itu dibuktikan dengan banyaknya laporan-laporan dari laboratorium yang ada di dunia yang mengeluhkan bahwa mereka itu memiliki kendala pada keterbatasan reagen, waktu, tenaga, dan juga biaya pada saat melakukan pemeriksaan sampel COVID-19 tersebut. Nah, oleh karena itu dikembangkanlah metode polling atau pengenceran ini, yaitu metode yang menggabungkan beberapa sampel menjadi satu uji seperti itu teman-teman. Nah, matrix polling ini merupakan metode pengenceran dua arah dan metode ini tuh dinilai lebih efisien dibandingkan polling konvensional. Akan tetapi data terkait efektivitas matrix polling ini hingga saat ini itu masih sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan penelitian dan juga evaluasi lebih lanjut. Nah, peneliti pada jurnal ini merumuskan dua tujuan. Yang pertama, untuk mengevaluasi matrix polling sebagai metode pengenceran, serta menentukan kondisi optimal agar ujinya itu tetap efisien dan juga tetap efektif. Langsung saja lanjut ke metode alur penelitian. Dalam penelitian ini digunakan sampel swab nasofaring yang sebelumnya sudah diuji dan disimpan. Nah, sampel tersebut itu disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, setelah sampel tersebut disiapkan dan juga disimpan, nantinya sampel tersebut akan diambil untuk disusun menjadi sebuah pool atau sebuah campuran yang nantinya akan dilakukan uji RT atau PCR. Nah, sebelum diuji menggunakan RT-PCR akan dibagi menjadi dua metode polling dulu. Yang pertama itu 5x5 matrix polling yang mencakup 25 sampel dan juga 10x10 matrix polling yang mencakup 100 sampel. Kemudian tiap matrix itu tadi nantinya akan diberi 1 hingga 3 sampel positif secara acak. Selanjutnya akan dilakukan ekstraksi RNA menggunakan MGLEZ Nucleic Acid Extraction Kit dan baru akan dilakukan uji RT-PCR dengan target E gen dan RDRP gen SARS-CoV-2 yaitu gen SARS-CoV-COVID-19 seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya RT-PCR itu apa sih teman-teman? Jadi RT-PCR ini itu adalah Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, yaitu sebuah uji yang digunakan untuk mendeteksi RNA virus dengan cara mengubah RNA menjadi DNA lalu menggedakannya hingga bisa kita deteksi seperti itu. Nantinya hasilnya akan diukur dengan nilai CT atau Cycle Threshold, yaitu jumlah siklus PCR pada saat sinyal deteksinya muncul seperti itu teman-teman. Nah, nantinya ketika sudah melalui tahap uji RT-PCR ini akan dilanjutkan dengan identifikasi positif atau analisis matriks.
Seperti itu teman-teman. Oh iya, izin menambahkan juga, nantinya pada matriks 5x5 yang mencakup 25 sampel itu, satu sampel positifnya itu akan diencerkan sebanyak 25 kali. Sedangkan pada matriks 10x10 itu nantinya satu sampel positif akan diencerkan sebanyak 100 kali, seperti itu. Nah, dalam penelitian ini, efek pengencerannya itu dinilai dari perbedaan nilai CT antara uji polling dan juga uji langsung atau uji konvensional tersebut, teman-teman. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu terkait metode pengenceran. Nah, izin menambahkan juga, sebenarnya berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah saya baca, seperti yang kita ketahui juga pada praktikum kemarin, rumus pengenceran larutan standar itu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2 ya teman-teman, dengan V itu volume dalam mili atau liter dan juga molaritas itu dalam mol per liter, seperti itu. Akan tetapi pada penelitian kali ini itu agak sedikit berbeda teman-teman. Kenapa berbeda? Tidak menggunakan perhitungan tersebut karena virus RNA dalam suatu sampel positif yang sudah disiapkan sebelumnya tadi itu tidak terdistribusi sama rata seperti zat-zat terlarut yang biasa kita lakukan praktikum, teman-teman. Mungkin zat-zat seperti NaCl atau HCl yang biasa kita lakukan pengenceran di laboratorium itu bisa diencerkan langsung menggunakan Aquades. Tapi pada penelitian ini itu tidak dilakukan pengenceran menggunakan Aquades ya teman-teman. Pengenceran pada penelitian ini itu sampel positifnya nanti akan dicampur dengan sampel negatif sehingga akan jadi satu kesatuan, seperti itu. Nah, teknis pengencerannya itu bagaimana? Teknisnya nanti volume tiap sampel 20 mikroliter atau 40 mikroliter nanti itu akan dibandingkan teman-teman. Jadi yang 20 mikroliter itu dibandingkan, yang 40 mikroliter itu dibandingkan, baik yang 5 kali 5 pooling dan juga untuk yang 10 kali 10 pooling. Langsung saja lanjut. Setelah dilakukan metode pengenceran tersebut, didapatkan hasil seperti yang ada pada tabel berikut. Hasil penelitian menunjukkan 5 kali 5 pollings menghasilkan concordance 86,6% dengan kenaikan CT rata-rata itu 2,6 siklus, yang artinya sensitivitasnya itu masih baik. Jadi pengencerannya itu tidak terlalu mempengaruhi deteksi, seperti itu. Kemudian pada 10 kali 10 polling didapatkan hasil concordance-nya 73,3%, yang dimana sensitivitasnya itu turun ya teman-teman. Dan hal itu terjadi karena volumenya itu kecil. Akan tetapi CT value-nya itu nanti bisa naik kembali di nilai sekitar 4,3 hingga 4,6 siklus dengan cara menambahkan volume. Jadi pada intinya semakin besar pool, nilai CT itu akan semakin tinggi. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh volume, yang mana penambahan volume tersebut itu bisa mengurangi efek pengenceran. Nah, dari tabel CT juga terlihat bahwa sampel dengan CT rendah yang kurang dari 25% itu terdeteksi 100%. Namun sampel dengan CT yang tinggi atau lebih dari 30% itu lebih rentan atau tidak terdeteksi karena semakin terdilusi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, matrix polling ini atau pengenceran terkontrol ini bisa membuat tes lebih efisien dalam hal biaya, waktu, dan bahan tanpa mengorbankan sensitivitas deteksi apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syaratnya apa aja? Di antaranya yaitu positivity rate-nya itu kurang dari 5%, ukuran poolnya 8 hingga 10 sampel, dan volume minimalnya 40 mikroliter.
Nah, pada penelitian ini juga disarankan menggunakan alat otomatis. Mengapa? Hal tersebut mengantisipasi untuk mengurangi kesalahan manusia. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh saja langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di Google Classroom ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.